Mas Umar, anak pertama. Nah, siapa itu Mas Umar? Mas Umar anak saya. Saya masih belum kenal nih ya. Belum kenal semuanya nih, karena kalau kenalan lagi lebih lama, jadi akhirnya nggak bisa ngedongeng deh akhirnya. Jadinya ada malah perkenalan doang, nggak bukan dongeng. Jadi kita skip perkenalan dulu aja mungkin ya. Jadi aku panggil saja, oke? Oke. Oke, Bapak Ian siap? Baik, kita pagi ini mau bercerita tentang apa? Ayo. Tahu nggak? Belum tahu kan? Karena belum dikasih tahu, makanya tahu ya. Oke, Bapak Ian sudah siap atau belum? Mungkin Miss Kiki boleh di-share screen-nya. Siap. Terima kasih. Ini Miss Kiki akan men-share screen. Seven Habit nomor Adalah Semi dan kue pie kenari atau Semi and the Pecan Pie oleh Sophie. Jadi kita bercerita tentang apa ini? Tentang Semi dan kue kenarinya. Apa itu kue kenari? Ada yang tahu nggak kue pie kenari? nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti kita dengarkan ceritanya sampai akhir biar nanti bisa tahu apa itu kue kenari. Kalau di sebelah itu bilangnya mohon jangan di skip biar terutama iklan-iklannya biar dapat, jangan lupa subscribe-nya juga kalau di sebelah. Kalau di sini kita dengarkan saja, oke? Ya, kita mulai ya. Coba Miss Kiki bisa dibuka bukunya? Siap. 1, 2, 3, Bismillah ya. Semi. Jadi ada di awal ini ternyata ada 3 orang. Itu di siapa? Ini Semi. Yang mana Semi? Semi yang di belakang. Ini Semi, dan ada ternyata Semi punya saudari maaf, karena dia perempuan. Jadi ada saudari kembarnya namanya itu Sophie. Sebenarnya Semi dan Sophie itu akur. Semi dan Sophie itu kakak cukup akur, tapi ternyata setelah mereka semakin besar dan mereka di kelas yang sama, ternyata ketika pembelajaran saudarinya Semi itu si Sophie, saudari kembarnya ya, itu mendapatkan nilai yang lebih bagus untuk pelajaran. Jadi Semi itu merasa agak sedikit iri dengan siapa? Dengan Sophie. Jadi Semi dan Sophie biasanya cukup akur. Namun kadang-kadang Semi berharap saudarinya itu tidak melakukan segalanya secara benar. Kenapa? Karena Sophie selalu mendapatkan nilai bagus dalam pekerjaan sekolahnya. Kata Bu, ini burung hantu ini namanya Bu Hud ya. Ibu Hud berkata, astaga Sophie, kamu mendapatkan nilai 100 lagi. Semi melihat dari belakang dengan rasa iri. Kenapa? Coba dilihat lagi Mas Kiki. Bukunya dibalik. Iya. Ternyata Semi hanya mendapatkan 80. Sedangkan Sophie tadi mendapatkan berapa? 100. Nah, Bu Hud itu beritahukan kepada teman-temannya yang lain, oh kalian sebenarnya bagus semua kok nilainya, tidak ada nilai yang buruk. Loh. Tapi kenapa? Semi merasa coba seandainya aku seperti Sophie mendapatkan nilai 100 gitu. Jadi Semi sama Zero itu dengan si Sophie. Nah, teman-teman, baik nggak kalau iri hati? kalau ini berapa? Ya, jangan jangan iri hati itu, lihat tuh. Ini dia di belakangnya Sophie nilai 80 ya. Yang sampingnya si kelinci itu sama nilai 80. Nilai 80 itu bagus atau tidak? Nilai 80 kan termasuk nilai yang bagus ya teman-teman. Tapi kan karena Semi ngerasa kalah dengan Sophie, akhirnya dia merasa minder. Dia merasa coba aja aku bisa dapat nilai 100 seperti Sophie, pikir Semi gitu. Nah, yuk balik lagi. Halaman berikutnya. Jadi teman-teman tidak boleh beriri hati ya dengan walaupun kalau misalkan apa gini adik sendiri. Sophie ini kan adiknya Semi ya. Gitu. Ya. Halaman berikutnya. Oke. Ya, nah ini tadi ya tuh Semi dapat 80. Si Sophie dapat nilai 100. Padahal teman-temannya ada yang juga 70, tapi Semi tetap masih belum puas. Apa? Karena Semi merasa aduh nilai saya kecil sekali kalau dengan Sophie. Padahal kan nggak usah begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu kalau cuma dapat 80, itu nggak apa-apa. Itu bagus sekali gitu. Nah, wah ternyata
Apa nih? Oh, jadi setelah sekolah selesai, semua pergi ke toko kue. Coba dibalik lagi, Miss Kiki. Iya, siap. Nih, jadi setelah sekolah selesai, semua pergi ke toko permen Mandi. Jadi toko permen siapa? Toko permen Bapak Mandi. Mbak Mandi. Nah, Bapak Mendy, dan mereka punya duit berapa? Mereka punya memegang uang berapa? Kok maaf, dia duit salah kebiasaan ya, mohon maaf. Duit ya, oke. Ya, jadi ketika ditanya, mereka ternyata memegang uang berapa? Mereka memegang uang 4.500. Wah, ternyata terus si Lili si Sigong bertanya, dengan uang 4.500 ini kita bisa dapat berapa permen ya? Wah, permennya banyak. Terus kalau kata teman yang lain, oh permennya banyak, kata si Gub. Wah, kemudian Sofi langsung bilang, oh kalau saya hitung ya, kita bisa dapat 3 kantong permen karet dan permen coklat serta 2 permen loli, kata Sofi. Wah, sekali ya. Sofi bisa langsung menghitung dengan uang 4.500 bisa dapat 3 kantong permen karet, 2 coklat, dan 2 permen loli. Tapi teman-teman, sekali lagi, kalau makan permen atau makan coklat, jangan lupa minum air putih. Minum air bening. Kalau air putih mah susu. Gitu. Kata guru Bapak itu. Harus beda. Harus beda, harus air bening katanya. Kalau air putih itu namanya susu. Jadi namanya air bening ya, atau air mineral. Kenapa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan kuman-kuman serta gula-gula yang menempel di gigi teman-teman. Biar apa? Biar gigi teman-teman nggak gampang rusak, nggak gampang Terus mau minum. Boleh, silakan Alia. Boleh minum airnya ya. Minum air putih harus agak berbanyak ya. Oke, lanjut Kiki. Tuh, Sofi sudah menghitung dengan uang 4.500 itu bisa mendapatkan banyak permen. Itu 3 kantong. Akhirnya, wah, Gub itu berkata kepada Sofi, wah Sofi, kamu bisa menghitung dengan cepat sekali ya. Otakku pasti besar, kata si Jumper si kelinci. Kalau kata kata siapa nih, si Gub juga bilang, kata, ya otakku mungkin sebesar bola basket. Wah, kamu bisa. Kepala kita lebih besar di bola basket. Otak kita lebih besar di kepala kita, kata si Gupa. Kata Semi, wah hebat ya, Semi punya saudara yang cerdas menghitung, kata teman yang lain. Wah, Semi, ya begitulah. Karena kenapa? Karena Semi masih merasa iri. Temannya itu lebih memuji Sofi, saudari kembarnya Semi. Kenapa? Karena kecepatannya dia dalam berhitung. Balik lagi kemudian. Kita lihat berikutnya lagi. Ya. Malam itu Ibu Semi dan bapaknya berbincang dengan Sofi. Tahu tidak Bu, kata si Sofi, sebentar lagi ada lomba mengeja loh. Wah, jadi si Sofi berbicara kepada ayah dan ibunya kalau sebentar lagi akan diadakan lomba mengeja. Teman-teman, lomba mengeja? Itu yang meja bahasa, sebutkan kata bahasa, 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 itu lomba mengeja. Nah, Sofi ini pintar sekali dalam pelajaran mengeja atau dalam pelajaran yang bisa dibilang pelajaran sekolah. Oh, kata ibunya, oh Sofi, kamu pasti menang. Bagaimana denganmu Semi? Apakah kamu mengikutinya juga? Kata Semi, ya sepertinya begitu. Kenapa? Karena Semi ngiri. Karena Semi tahu bahwa dia pasti akan kalah dari Sofi. Makanya Semi jawabnya, ya begitulah, terserahlah, begitu. Nah, baik tidak kita menjawab seperti itu teman-teman kepada Bapak dan Ibu kita? Tidak. Tidak boleh. Jadi kalau bisa, walaupun kita tidak semangat, kalau ditanya oleh Bapak dan Ibu, atau Ayah dan Bunda, atau Papa dan Mama, atau Pipi dan Mimi, dan sebagainya, sebutan teman sekalian kepada Ayah dan Bundanya, jawabnya dengan yang baik. Ya. Jangan jawabnya sambil tiduran gitu. Nah, terserahlah. Jangan tahu. Jangan. Ya. Itu tidak sopan. Tidak sopan. Ya. Itu. Oke, selanjutnya Miss Kiki. Malam ini, karena ini adalah malam istimewa,
ibunya Semi, Akhirnya dan Sofi membuatkan sesuatu yang berbeda. Itu apa? Ini adalah pai kenari sebagai pencuci mulut istimewa. Wah, kata Semi, ini makanan kesukaanku. Wow. Terus kata ibunya, kuharap kalian menyukainya. Wah, ternyata setelah dibagi oleh ibunya, Semi merasa apa? Semi marah. Kenapa? Ternyata yang dikasih ke Sofi menurut Semi teman-teman ya, itu lebih besar. Wah, Semi langsung marah. Mengapa Sofi selalu mendapat total lebih besar? Aku tidak mau. Kenapa dia selalu menang? Semi teriak lalu. Lalu Semi berlari ke kamarnya dan banting pintu juga dulu. War aja. Wah. Dia dibanting oleh Semi pintu kamarnya. Ibu dan bapaknya Semi dan Sofi kaget. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Semi? Kenapa Semi seperti itu? Akhirnya ibunya Semi mengikuti ke kamarnya Semi. Sekali lagi teman-teman, boleh tidak membanting pintu kamar, ayo. Tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Itu tidak sopan. Kasihan, itu akan melukai hati ibu dan bapak kita, ya. Itu. Terus akhirnya ibunya Semi sudah masuk ke kamarnya Semi dengan ngetok. Semi, boleh ibu masuk? Masuk ibu. Gitu. Kenapa? Karena Semi lagi marah. Semi masih ngerasa ibunya sudah memberikan kue pai kenarinya jauh lebih besar punya Sofi. Ketika di kamar ibunya Semi berkata, ada apa Semi? Oh maaf, lembut katanya ibu. Semi, kata ibunya ya. Terus kata Semi, tidak apa-apa. Oh, saya begitu. Terus kata ibu, ayolah tuh pai kecil ibu. Ibu tahu deh, pasti ada sesuatu yang mengganggumu. Semi langsung bincang. Langsung Semi duduk di samping ibu. Oh, Sofi selalu aja dapat perhatian. Semua orang berpat-napat. Ia begitu pandai. Ini membuatku merasa bodoh. Begitu. Jadi ternyata Semi baru ngomong ke ibunya bahwa apa? Ternyata Semi itu ngiri dengan Sofi. Kenapa? Karena Sofi selalu diperhatikan orang. Sofi selalu disanjung karena kepintarannya. Jadi Semi merasa seolah-olah dia bodoh. Dia bukan apa ya? Dia tidak pintar gitu. Nah, ibu kaget. Kok begitu Semi? Ibu sedih kalau kamu merasa seperti itu Semi. Kamu tuh pandai Semi. Semi ngomong, aku tidak pernah mendapat 100 untuk ujian mengejaku. Nilaiku cuma 80. Loh, kata ibu, memang 80 bukan nilai yang bagus. 80 nilai yang bagus. Tapi memang itu belum sempurna. Tapi kan kamu juga punya keistimewaan lain. Kamu punya kehebatan lain. Kenapa? Semi itu hebat dalam membuat mainan roket. Tuh lihat ya. Di halaman sebelah ya, Semi lagi megang roket ya. Nah itu karena Semi itu jago buat roket. Itu hanya karena Sofi mahir melakukan sesuatu atau dalam pelajaran, tidak berarti Sofi merampas sesuatu darimu. Bahwa tidak berarti bahwa Sofi itu lebih pandai dalam pelajaran, Sofi bisa lebih pintar dalam hal lain. Ternyata apa? Ternyata kan memang Sofi itu tidak bisa membuat roket seperti Semi. Berarti apa teman-teman? Bahwa kita semua punya keistimewaan, punya kelebihan masing-masing. Kayak apa? Kayak Semi bisa buat roket, Sofi bisa pelajaran berhitung. Begitu. Jadi nggak usah, nah makanya ibunya menasehati kepada Semi, nggak usah ngiri Semi, kamu itu bisa lebih hebat di tempat yang lain. Begitu. Semi kaget. Terus kemudian lama berikutnya Miss Kiki, kata Semi kan, nah itu dia, apa maksud ibu? Nah, bahwa ibunya menjelaskan. Ada yang berpendapat bahwa hidup ini seperti kue pai. Kue pai yang tadi itu tahu kan, yang bulat kayak pizza ya, bulat kayak pizza. Kue painya tuh kalau bentuknya sempurna tuh bulat, dipotong-potong juga seperti pizza, 8 bagian. Nah, jika hidup, kalau kata ibunya Semi ya, ibunya Semi berkata kepada Semi, harus suara ibu. Ada yang berpendapat bahwa hidup ini seperti kue pai. Jika seseorang memperoleh potongan besar, maka yang tersisa untukmu lebih sedikit. Namun, sesungguhnya hidup itu lebih seperti makan sepuasnya. Setiap orang boleh makan
capai sebanyak yang mereka inginkan. Sofi bisa mendapat potongan besar, begitu juga Semi. Kalian bisa sama-sama menang. Jadi kalau hidup seperti acara makan sepuasnya, bolehkah aku mendapat sepotong pai lagi, kata Semi. Jadi saya minta kue painya satu lagi, kata ibunya. Ih, seranak kamu nih, katanya. Boleh kok, ambil silakan gitu. Jadi ibunya Semi menjelaskan bahwa hidup ini seperti potongan kue bulat, kue bundar yang bulat. Nah, kalau di semuanya dipotong masing-masing, kalau ada yang lebih besar, berarti kita bisa ngambil yang lebih banyak gitu. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa semua itu sisa seimbang. Begitu teman-teman. Balik lagi coba halaman berikutnya. Beberapa hari kemudian ternyata selain ada lomba mengeja, diselenggarakan juga pameran ilmiah. Pameran ilmiah itu apa? Pameran ilmiah itu lomba di mana untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang yaitu seperti buat roket, gunung meletus. Teman-teman udah bisa pernah bikin gunung meletus atau roket terbang? Pernah kan diajarin kan sama Bapak guru dan Bu gurunya ya? Nah, itu kayak gitu. Nah, ternyata ketika pameran ini kan nih, Sofi berteriak kepada teman-teman, "Hei teman-teman, coba lihat meja Semi, menakjubkan sekali loh roket buatannya." Gitu. Wah, Sofi ternyata berkata kepada teman-teman untuk sama-sama melihat meja Semi. Jadi Sofi itu tidak merasa Semi itu iri. Jadi Semi itu langsung dia malu Semi. Sofi, terima kasih Sofi, punya kamu juga hebat ya Sofi. Wah, kata teman-teman yang lain tuh, ih Sofi punya saudaramu gitu hebat sekali bisa buat roket. Akhirnya Semi mau pipinya merah, kayak bapak sekarang nih pipi bapak merah loh ya tuh, nggak kelihatan aja. Gembira karena ternyata roketnya Semi kenapa? Mohon maaf pemirsa ya, mohon maaf pemirsa. Juara 1, juara 1 ternyata roket buatannya Semi mendapatkan juara 1. Hebat Semi. Jadi terakhir Bu Kiki, masih ada lagi nggak? Ada dong. Oh masih. Wah, Semi gembira sekali. Kenapa? Ternyata dia bisa hebat di pembuatan roket dan dia meraih juara 1. Di antara teman-teman yang Semi lah yang paling menang dengan buat roketnya menjadi juara 1. Pameran ini Semi akhirnya ketika itu mereka berjalan pulang bersama dengan Sofi. Tuhan, Ibu masih punya kue pie ya? Ya, atau Sofi. Boleh, asal aku dapat potongan yang lebih besar. Oke, kata Semi, tapi aku dapat yang lebih banyak. Yeay, gitu. Terus akhirnya mereka berlomba. Yang tiba di rumah paling kaya kalah. Yeay, selesai. Kayaknya udah selesai Miss Kiki ya. Coba lihat halamannya. Coba. Sudah, alhamdulillah. Kayaknya udah selesai. Jadi gitu teman-teman. Akhirnya kita sesama saudara kita. Bagi teman-teman yang punya saudara, yang punya adik, yang punya kakak, nggak usah iri, apalagi yang punya saudara kembar ya. Kita semua punya kelebihan dan kepintaran masing-masing. Misalkan itu tadi Semi, ke Sofi. Sofi pintar untuk pelajaran apa? Pelajaran mengeja, pelajaran matematika, berhitung. Si Semi tidak, tapi bukan berarti bahwa Semi itu bodoh, bahwa Semi tidak. Semi itu justru punya kelebihan yang lain. Apa? Dia bisa pintar buat roket. Dia bisa mendapatkan juara 1 dari roket gitu. Jadi buat teman-teman pun punya keistimewaan masing-masing. Siapa? Misalkan aku bisa, dia kok pintar banget sih ya dalam menggambar, tapi kan aku lebih pintar menyanyi. Oh gitu. Semua punya kelebihan dan kekuatan masing-masing. Kenapa? Biar kita seimbang. Gitu teman-teman. Ya, mungkin itu sekian yang bisa Bapak Umar sampaikan hari ini. Teman-teman bisa paham lah. Walaupun kalau mungkin pembawaannya terlalu cepat, mohon maaf. Karena susah kebetulan remnya agak sedikit blok. Jadi mungkin pembawaan penceritaan lebih cepat. Jadi mohon maaf ya pada teman-teman kalau agak bingung mendengarkannya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada gurunya ya. Sama Dedi Ian dong. Anak mau nanya Bapak Ian. Nggak mau Pak. Mungkin itu aja dari Bapak. Bapak mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, ada pembawaan Bapak yang mungkin terlalu cepat. Bapak mohon sekali lagi bahwa kita semua punya keistimewaan masing-masing. Teman-teman
punya kehebatan masing-masing. Tidak ada semua yang buruk. Everybody is a star. Semua adalah bintang seperti background Bapak. Iya. Bisa. Punya cahayanya masing-masing. Oke? Nah, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ian. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, kita foto dulu ya. Siap? Oke, kita foto ya. Siap? Gaya boleh. Good, sit nicely. Mau gayanya seperti apa? Foto. Gaya fotonya mau gimana? Oh gitu. Oke, kayak Miss Baby tuh, pengennya begini ya. Oh, gini boleh. Oke, lambang heart. Oke, boleh. Ada yang mau peace? Yoshi mau peace? Boleh, nggak apa-apa, bebas aja. Oke, siap ya? Bebas. Yang slide pertama dulu. Siap? Aisyah siap? Oke, siap ya. 1, Woi, kemana tuh? 2, 3. Hati. Oke, yang kedua sekarang. Mulai dari Miss Feby sampai Olive nih. Siap ya? Gaya. 1, 2, 3. Hati. Tuh, kalau Miss Titi, apa itu? Sarang hiu. Sarang burung. Tadi kita sudah buka dengan doa ya, Bapak Ian ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang berdoa itu Dipta ya. Sekarang yang mau tutup kelas siapakah? Ayo. Siapa yang mau tutup kelas silakan baca doa. Uki. Apa? Uki. Oke, siap. Teman-teman Uki ya sayang ya. Uki mana Uki? Uki, Uki kamu di mana Ki? Aku nggak nemu kamu. Ukinya di spotlight coba biar lihat lagi. Uki udah di spotlight ya? Already. Masih di mute, oke. Uki, yuk. Uki pakai HP kayaknya Miss Kiki. Iya, it's okay Buana. Oke, silakan Uki. Mana Uki? Friends. Uki. Louder ya, Uki. Let's pray after. Storytelling. Okay. The name? In the name of God. Nice. I surrender. I surrender. Louder Uki. I surrender. Myself to you. Help to you. Because Uki. because Because There are there are no strength and hope unless from you. from you. Oke, for Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Teman-teman, teachers, Caterpillar teachers, tomorrow we still have a book week campaign activity, and there will be a plenty of activities, right, Miss Baby, Miss Kisti, Mr. Tanto, Miss Ana, Miss Titi? Yes, banget. Jadi nanti jangan lupa besok lagi ya, oke? Besok lagi. Besok ke sekolah ya. Tidak ke sekolah sayang. Tidak sayang. Zoom aja. Goodbye. Nanti Oke. Zoom aja Ada ya. yang mau nyanyi cantik. goodbye kayaknya tuh. Iya Miss nih. Kiki. Goodbye Miss Kiki. Kiki. Ya. Jadi besok kita mau atau dengerin masih? storytelling lagi. Besok kita ada Iya, storytelling lagi. Satu kali lagi Miss Kiki. Sekolah ya. Tapi yang cerita nanti bukannya no one's dad, bukannya bapaknya siapa-siapa. Iya betul. Tapi Kak Maulana. Jadi bapaknya kakaknya deh itu.
Iya, Kak Maulana. Siapa? Maulana. So we will meet Kak Maulana again. Okay? Oke. Okay. So thank you for today. Tadi mau kasih kalian deh ke sekolah atau enggak sih? Ada yang nanya, Miss Kiki. Acaranya di rumah masing-masing ya nak, kan kita masih ada COVID ya. Jadi kita nanti Zoom lagi seperti ini, oke? Oke. Oke, sampai situ dulu deh. Tadi ngajakin nyanyi goodbye. Nyanyi dulu dong, siapa Miss ya? Kiki. Oke, Excel. Ya, Excel nyanyi. Miss, ntar saja ya. Goodbye. Bye bye. See you again next time. See you later, alligator. After what crocodile. Bye. Miss Kiki semuanya ya. Terima kasih.